Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya programmer TB Puskesmas Cakranegara ingin menyampaikan inovasi yang kami buat sejak tahun 2019. Inovasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah TBC di wilayah kerja Puskesmas Cakranegara. Kami akan menceritakan apa latar belakang atau apa yang menyebabkan kami membentuk sebuah inovasi ini. Yang pertama, jumlah yang kita targetkan dalam tahun 2018 mencapai 280 kasus yang kami harus temukan dalam satu tahun. Naik lagi pada tahun 2019, 2020 menjadi 332 kasus. Yang hal tersebut menyebabkan kami harus membentuk sebuah inovasi. Kendala yang kami dapatkan di lapangan menyebabkan kami harus membentuk sebuah inovasi bersama masyarakat. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah stigma atau stigma negatif yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak mau berobat, takut untuk periksa diri, tidak menginginkan diketahui penyakitnya sama orang lain. Kemudian timbullah sebuah inovasi yang kami rancang bersama masyarakat dan disetujui oleh kepala lingkungan, disetujui oleh lurah setempat, disetujui oleh Pak Camat, dan kami bersama-sama menjalani dan meluncing kebersamaan itu dengan cara membentuk suatu tim yang kami jalankan sejak tahun 2019. Apa alasan utamanya? Yang pertama, kampung yang kami bentuk itu adalah dampak dari sebuah bencana yang waktu tahun 2018 adalah gempa bumi. Jadi masyarakat yang ada di lingkungan itu banyak yang mengungsi. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya kasus TBC laten yang menyebabkan kemudian hari banyak sekali TBC yang muncul baru. Yang kedua, target yang kami harapkan dalam suatu wilayah itu tidak tercapai, jauh sekali dari tercapai. Kami hanya mampu menemukan 21% yang harusnya kami menemukan 70% dari target yang kami diberikan. Kemudian inovasi ini muncul juga akibat dari hal-hal yang berhubungan sama stigma, sehingga bersama masyarakat terbentuklah sebuah inovasi kampung sahabat yang artinya kampung sehat bebas tuberkulosis. Bagaimana sistem kerja kami? Yang pertama, kami dari Puskesmas membentuk sebuah tim yang diberikan SK langsung oleh Kepala Puskesmas, yang disetujui oleh Pak Lurah, yang disetujui juga oleh Pak Camat, sehingga kami bisa menjalankan itu dengan cara yang pertama membentuk sebuah posko di sana di lingkungan Tegal, namanya di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya. Posko ini adalah tempat di mana masyarakat bisa menemukan informasi, bisa memeriksa diri, bisa mendapatkan hal-hal yang berhubungan sama TBC, sehingga masyarakat tidak lagi merasa malu untuk periksa, tidak lagi susah mendapat informasi tentang TBC, tidak juga dapat stigma dari masyarakat yang lain. Kemudian kami membentuk cara atau sistem kerja dengan cara ketuk pintu setiap rumah di lingkungan itu. Artinya dalam satu tim baik dari Puskesmas, LSM, inspirasi yang berhubungan juga kerjasama kami, karena mereka juga bergerak di bidang itu untuk mencari kasus TBC baru. Kemudian bersama masyarakat, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, bersama juga dengan remaja masjid, bersama juga dengan kader khusus TBC, kader dari inspirasi, kami sama-sama mencari kasus dengan mendatangin setiap rumah yang ada di lingkungan tersebut, sehingga setiap suspek, setiap orang yang terduga TBC kami periksa. Dan yang kami harapkan adalah dalam satu lingkungan itu semua suspek kita bisa temukan dan kita bisa obati dan kita bisa awasi sampai tuntas dan pasien kami nyatakan sembuh. Kenapa kami harus menemukan? Setiap pasien yang kami temukan dan kami obati sampai sembuh, maka tidak ada lagi pasien yang akan menularkan kepada orang lain, sehingga pasien tersebut tidak lagi merasa malu untuk berobat. Kemudian kenapa kami harus menemukan secara bersamaan? Supaya tidak lagi ada orang yang tertular atau orang yang menderita TB laten yang akan menjadi TBC baru di kemudian hari.
yang kami harapkan adalah dalam 1 tahun kami bisa mencapai target. Dalam tahun selanjutnya kami juga bisa mencapai target penemuan kasus, sehingga dalam 3 tahun terakhir kami berharap tidak ada lagi TBC baru. Kemudian yang kami berikan pelayanan kepada masyarakat adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Semua lapisan masyarakat ikut serta dalam penanganan kasus TBC, sehingga di lingkungan maupun di puskesmas maupun dimanapun di wilayah kerja puskesmas Cakranegara, kami harapkan bisa mengaplikasikan inovasi ini supaya target yang kami harapkan dalam 1 tahun itu bisa tercapai. Dan kami harapkan dengan hal tersebut bisa diaplikasikan di tempat lain, dan program pemerintah dengan bertujuan bebas TBC tahun 2035 bisa dicapai dengan baik. Jelaskan apa itu TBC. TBC itu tuberkulosis, suatu kuman yang disebarkan melalui udara. Di sini tuberkulosis itu dibagi menjadi 5, yaitu TB paru, TB kelenjar, TB kulit, TB tulang, dan TB selaput otak. Di sini ibu-ibu paling banyak itu terkena TB paru. Jadinya gejala yang ibu-ibu alami itu seperti 1. Gejala utama itu batuk lebih dari 2 minggu, apalagi sampai mengeluarkan darah, batuk berdarah lebih dari 2 minggu. Itu gejala utama dari TBC, batuk bercampur darah. Sesak nafas dan nyeri dada itu salah satu juga dari yang namanya gejala TBC. Di sini ada nafsu makan menurun. Kalau nafsu makan ibu-ibu sudah menurun, otomatis dengan otomatis berat badan juga ikut demam meriang lebih dari 1 bulan. Jadi ibu-ibu itu dalam 1 bulan itu kadang sehari seger, seharinya lagi udah meriang, nggak tentu. 1 bulan itu pokoknya rasa ibu-ibu itu nggak tentu. Udah baik, udah meriang, udah pokoknya campur aduk dah Bu biasanya. Nah, gejala yang paling sering kita lihat juga di sini berkeringat di malam hari. Tanpa berkegiatan di malam hari, ibu-ibu itu akan cepat lelah, cepat berkeringat. Itu yang ibu-ibu alami sebelum pengobatan. Ya ibu-ibu. Ibu-ibu ternyata malam nggak ngapa-ngapain tapi udah berkeringat, sudah capek. Cara untuk memastikan seseorang terkena TB. Nah, ini yang kita lakuin di lapangan. Bagaimana cara untuk memastikan seseorang terkena TB itu? Kita akan periksa dahak. Nanti kalau hasilnya positif, itu kita akan berikan pengobatan. Nah, di sini ibu-ibu, pengobatannya itu yang seperti ibu-ibu tahu, di sini ada tahap 1 dan tahap 2, tahap lanjut. Di mana yang tahap 1 itu ibu-ibu akan minum obat dengan dosis setiap hari, tergantung berat badan ibu-ibu. Di sini di tahap awal ibu-ibu akan menerima obat warna merah ya. Nah, di obat yang merah ini ternyata ada yang namanya efek samping obat.
Oke, di sini ibu-ibu ada nggak yang ngerasain yang namanya efek samping obat? Gatal-gatal. Satu gatal-gatal, yang lain ada nggak? Iya, salah satu ada efek samping obat yang ditimbulkan dari obat TB ini karena dosisnya yang tinggi. Salah satunya gatal, mual, kadang ada yang sampai muntah. Cuma gatal aja saya. Oke, ada yang gatal aja, ada yang mual, ada yang nyilu, ada yang nggak bisa tidur. Saya juga nggak bisa tidur. Iya, itu salah satu efek samping dari obat. Tapi gimana pun, bagaimanapun, apapun yang ibu-ibu rasakan dari efek samping obat ini, kita nggak boleh putus pengobatan karena itu efek samping. Kenapa harus ada efek samping? Kita perlu tahu harus ada timbul efek samping biar kita tahu obat itu bekerja atau tidak di badan kita. Kalau dia bekerja pasti dia akan memberikan efek samping. Kalau nggak ada efek samping, ya mungkin kita agak bertanya sedikit obat itu bekerja atau enggak di badan kita. Nah, di tahap 2 ini, di tahap lanjut, nanti ibu-ibu minum obatnya itu kan nggak setiap hari lagi. Seminggu 3 kali, betul ibu. Nanti di sini seminggu 3 kali itu kita jadwalin setiap hari, Senin, Rabu, Jumat. Iya, di tahap 2 itu 1 minggu 3 kali nanti ibu-ibu akan minum obat. Jadinya 1 minggu 3 kali itu di hari Senin, Rabu, Jumat. Di hari Senin malam, Selasa jam 9. Itu kan sudah ditentukan dari pihak puskesmasnya. Jadi Senin malam, Selasa jam 9, Rabu malam, Kamis jam. Berarti kalau Jumatnya malam, Sabtu jam 9. Jadinya itu nggak boleh ibu-ibu rubah, apalagi ibu-ibu nih mau minum jam lebih awal atau nggak minum sekali aja. Ternyata kita nggak minum sekali atau kita putus pengobatan, kita jeda pengobatannya, itu ternyata nggak boleh. Nanti ibu resistensi obat, jadinya obatnya lagi. Kenapa Pak? Kalau lupa, Bapak punya HP nggak? Itulah tugasnya PMO. Nanti PMO di sana berperan sebagai pengingat, pengawas Bapak menelan obat. Oke Pak, kalau yang itu sebenarnya nggak boleh. Itu tugasnya PMO. PMO nanti di sana akan bertugas mengawasi Bapak, mengingatkan Bapak untuk Bapak menelan obat atau meminum obat. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Di obat yang kedua ini sudah nggak terasa ya efek samping lagi. Kebanyakan ibu-ibu kalau udah minum obat tahap lanjut ini sudah merasa lebih baik. Lebih baik. Makan banyak, kita makan banyak. Oke, udah efek sampingnya nggak ada, tapi malah tambah membaik, tambah banyak makan, berat badan menaik. Nah, pantangannya di sana nanti sudah ngerasa membaik, pasien-pasien banyak yang Oke, silakan duduk ya. Mia Silviana, Ibu sama PMO ya. Oke, Bu Mia Silviana rajin minum obatnya, rajin ya. Oke, Bu Mia Silviana, jadi Ibu minum obat setiap malam itu 3 biji. 3 biji ini wajib diminum setiap hari. Ini jenis obatnya harus diminum 3 biji, 1, 2, 3 setiap malam. Bukan pagi, siang, malam, bukan. Tetapi diminum 3 biji langsung pada saat sebelum tidur malam. Kemudian apabila tidak minum obat, akan menyebabkan pasien atau orang yang minum obat tidak akan mengalami kesembuhan. Kenapa? Kalau tidak minum obat 1 kali saja, maka harus mengulang dari awal. Ya, kenapa? Karena saya ingin jelaskan lagi, pasien yang sedang minum obat ini sedang menderita penyakit TBC. Apa sih TBC itu? TBC itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang tidak bisa disembuhkan dengan sesingkat 1 atau 2-3 bulan. Wajib minum obat minimal 6-9 bulan. Kemudian obat yang harus diminum harus sesuai dengan aturan dan berat badan, sehingga
nanti kami akan melakukan pemeriksaan pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima, dan bulan keenam untuk mengetahui perkembangan pengobatan. Saya harus mengontrol supaya apakah pasien itu sukses atau berhasil tidak minum obat. Saya minta tolong kepada pengawas minum obatnya, PMO atau pengawas menelan obatnya, supaya ibu betul-betul melihat apakah pasien itu betul-betul menelan obatnya atau sekedar dia masukkan tapi dibuang kembali. Saya ingin ibu yakin setiap hari untuk dilihat betul-betul ditelan apa tidak obatnya, ya. Kalau tidak begitu, maka akan resisten, dia akan kebal terhadap obat ini, sehingga nanti akan memicu terjadinya MDR, terjadinya kebal terhadap obat, sehingga pengobatannya akan semakin panjang, semakin lama, bisa sampai 2 tahun, ya. Oke. Dan yang pengen saya tekankan juga, tolong jangan sampai orang lain tertular. Dengan cara apa? Yang pertama, tetap pakai masker. Yang kedua, tidak membuang ludah di sembarang tempat. Yang ketiga, pintu rumah, jendela harus dibuka supaya sirkulasi dan cahaya masuk. Supaya apa? Supaya kuman itu tidak mengendap di dalam rumah dan orang yang ada di dalam rumah itu tidak tertular. Anda yang menderita tidak menular ke orang lain, dan orang yang ada dalam suatu rumah itu tidak tertular, ya. Oke. Yang terakhir, cara supaya tidak menular ke orang lain adalah taat minum obat, ya. Di obat ini ada efek samping, Bu. Efek sampingnya yang pertama adalah bisa mual, bisa gatal-gatal, bisa pusing, bisa juga menderita nyilu-nyilu atau sakit kepala sampai lemas. Tapi kami mohon, apabila ada kendala atau gejala tersebut, cepat lapor kepada kami. Kami sudah menyiapkan nomor telepon, bisa nomor telepon ke nomor yang kami tera di sini, biar saya langsung bisa menangani saat itu juga, dan bisa juga telepon ke puskesmas, biar kami di tim gawat darurat bisa menangani Anda secepatnya, ya. Kemudian apabila ada gejala ringan seperti gatal-gatal, silakan konsultasi kepada kami. Kami punya tim di sini untuk memberikan informasi dan konseling supaya obat ini tetap diminum. Kemudian apabila ada gejala-gejala yang mengacu kepada nyilu atau hal-hal yang berhubungan sama nyilu badan, nyeri pinggang, berikan kami informasi supaya kami periksa ke laboratorium apakah ada alergi obat atau tidak. Kalau ada alergi obat atau ada yang berhubungan sama penyakit yang lain, cepat kami menangani ibu dan bapak, ya. Kemudian yang perlu saya tekankan adalah tolong jangan sampai berhenti minum obat. Kalau berhenti minum obat, maka Anda tidak akan sembuh dan semua orang akan tertular di dalam rumah. Kemudian saya minta tolong supaya diawasi dengan sebaik-baiknya. Kita punya tanggung jawab sama. Saya bertanggung jawab memberikan obat, PMO atau pengawas mengawasi menelan obatnya. Pasiennya bertanggung jawab kesembuhan untuk dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, sanggup, siap minum obat dengan sesuai aturan? Sanggup, siap sampai tuntas? Oke, saya akan mengobati Anda dengan baik, sepenuh hati, dan tolong berikan kami informasi apabila ada kurangnya, berikan kami masukan. Itu yang kami harapkan. Oke, terima kasih. Niki obatnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdialog, tanya jawab tentang TBC. Di sini kami sudah ada narasumber yaitu PMO kami di lapangan. Di sini saya akan bertanya sedikit terutama untuk PMO. Saya mau bertanya itu apa sih peran PMO selama pasien minum obat? Peran saya sebagai PMO adalah pertama, saya mendaftarkan dulu PMO, dilakukan pendaftaran. Setelah itu Mengantar ya? ya, Mengantar pasien untuk mengambil obat. saya mendaftarkan pasien untuk mengambil obatnya. Terus Setelah itu ibu datang mengantar pasien untuk mengambil obat ke PKM. Oke, pas di PKM-nya nih, ibu ngapain? Pasiennya disuruh daftar atau ibunya yang daftar?
PMO yang daftar. Saya sendiri sebagai PMO-nya yang mendaftarkan. Oke, berarti Sida antar pasien ke PKM, Sida daftarkan pasiennya. Setelah Sida daftarkan, Sida suruh menunggu. Ya, saya suruh dia menunggu di tempat pengambilan obat. Oke, setelah ambil obat nih Bu, Sida sebagai PMO, Sida akan pastiin pasien itu nerima obat dari programmer. Ya. Iya. Berarti peran Sida di puskesmas. Kalau peran Sida di rumah nih, di lapangan. Kalau di rumah, saya tetap mengontrol sampai dia benar-benar meminum obatnya dengan benar. Bagaimana nih? Sida bilang tadi, saya benar-benar mengontrol kalau pasien itu minum obat. Bagaimana caranya Sida kontrol? Sida benar-benar pastiin kalau pasien itu minum obat. Saya tungguin dia sampai dia benar-benar minum obatnya dengan habis. Oke, sekarang saya ingin bertanya lagi nih ke kader khusus TB. Di sini kan ada dua, kader khusus TB dari lingkungan dan kader khusus TB dari inspirasi. Di sini saya mau tanya ke kader TB khusus lingkungan dulu. Kalau kader TB khusus lingkungan, peran Sida di lingkungan itu gimana sih? Apa peran Sida di lingkungan sebagai kader TB khusus? Kami mendatangi, ada salah satu warga yang melapor kepada kami untuk mengunjungi pasien. Berarti maksud Sida di sini, Sida terima aduan untuk memeriksa pasien. Berarti Sida turun lapangan, door to door ya, cari pasien ke setiap rumah. Oke, berarti kader khusus TB itu dia akan turun lapangan, door to door ke setiap warga, setiap rumah untuk menemukan gejala, menemukan orang yang bergejala. Oke, di sana Sida KIE juga enggak? Ya, langsung. Sida itu turun sendiri atau ada Saya tim? didampingi sama tim dari Inspirasi. Oke, berarti di sini perannya Mas Wahyu ya, perannya dari kader inspirasi. Nah, tadi kan udah dijelaskan, jadinya peran Sida di sana apa sih? Jadi peran saya itu jika ada aduan dari kader khusus lingkungan itu, saya akan turun membawa copokan dari puskesmas, lalu mengambil copokan itu, udah diisi oleh itu baru kita ambil, baru kita serahkan ke PKM. Berarti sistemnya itu jemput bola ya kalau bahasa kerennya. Jadinya pasien nggak akan datang bolak-balik puskesmas atau capek-capek ke puskesmas gitu. Jadinya di sini peran Kita menjelaskan kepada keluarga sebelum kita jelaskan dulu. berarti Sida KIE dulu, Sida beri penjelasan dulu apakah itu TB, apa itu TB, bagaimana penularannya, bahayanya seperti apa. Jadinya Sida KIE itu untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang TB. Nah, saya punya dua pendamping dari inspirasi dan swasta. Di sini peran dari inspirasi apa sih di Kampung Sahabat ini? Peran pendampingan dari tim inspirasi sendiri nih, apa di Kampung Sahabat? Oke, terima kasih Mbak Novi. Mungkin biar lebih sinkron ya dengan inovasi yang sedang dijalankan sekarang terkait dengan kampung siaga, mungkin juga bisa dijelaskan terlebih dahulu dari lembaga swasta bagaimana alur pembentukannya sehingga bisa sampai ke tangan kami yang diinspirasi. Oke, berarti dari tim inspirasi itu tim penerus ya? Iya. Tim penerus dari lembaga terdahulu nih. Iya, Berarti betul. saya harus wawancara dari tim swastanya dulu nih. Kalau dari tim swasta, apa sih peran Sida di Kampung Sahabat ini dari lembaga sebelumnya? Iya, jadi proses panjang sekitar dimulai pada bulan Agustus kalau tidak salah kemarin dulu itu di tahun 2019 kami lakukan program bertemu dengan programmer di puskesmas. Nah, alasan kami untuk melakukan membentuk Kampung Sahabat ini yang pertama karena tempatnya itu padat karena padatan penduduk juga banyak, kemudian mempunyai hubungan, istilahnya memungkinkan di sana juga banyak pasien yang ada di Kampung Tegal itu sendiri. Nah, fokus kami sebenarnya dulu pada awal-awal itu adalah yang pertama bagaimana penemuan kasus itu bisa terfokus pada masyarakat, kemudian yang kedua juga hasil dari
penemuan kasus itu bisa membantu kesembuhan terhadap pasien itu. Jadi paket komplit yang kita kita inisiasi bersama dengan programmer, dengan lembaga yang dulunya itu. Nah, sehingga terbentuklah namanya Kampung Sahabat itu dulu. Jadi paketnya itu adalah berfokus pada masyarakat, berfokus pada pasien. Nah, kalau dulu itu ada dua keutamaan yang paling penting. Yang pertama itu adalah investigasi kontak, kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Nah, di mana investigasi kontak dan sosialisasi ini bagaimana kita bisa menemukan atau menjaring suspek atau penemuan kasus lebih cepat itu untuk kita obati juga tidak cepat menular pada pasien. Nah, kemudian juga kami ketika kita juga melakukan kunjungan terhadap masyarakat, kita juga tahu memantau kondisi yang sedang berobat pasien kita itu seperti apa. Nah, lewat itu pengingat terhadap peminum obat, kemudian bagaimana edukasi terhadap hidup sehat itu juga sangat penting, apalagi untuk khususnya di penyakit tuberkulosis. Nah, seperti itulah dulunya sangat punya peran di sini. Nah, kita sudah menjaring penemuan kasus, kemudian selanjutnya nanti puskesmas yang memeriksakan. Kita kan dari lembaga nggak ada punya laboratorium, kita nggak punya apa-apa. Nah, kita serahkan dengan bekerjasama dengan pihak puskesmas. Berarti kolaborasi ke paket Iya, lengkap. kolaborasi lah istilahnya. Oke, itu. Karena dalam kita nggak bisa gedung berjalan darurat sendiri lah seperti itu. Oke, sama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Inspirasi itu adalah Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial, di mana fokus kerjanya mulai tahun 2021 sampai 2023 itu adalah eliminasi tuberkulosis. Nah, salah satu fokus wilayah itu adalah Kota Mataram. Nah, sebelumnya kan program eliminasi TB ini sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Nah, melihat dimulai di tahun 2019 ada inovasi yang dibangun khususnya di Puskesmas Cakra bersama dengan lembaga terdahulu. Ini sangat, kalau kami melihat ini sangat efektif gitu untuk melakukan penjangkauan kasus, penemuan kasus maupun edukasi soal tuberkulosis. Nah, tentu praktik-praktik baik semacam ini tidak boleh kita lepaskan begitu saja, harus kita pertahankan, bila perlu kita kembangkan. Nah, melihat hal itu tentu kami dari Inspirasi sangat menyambut baik. Artinya mungkin kalau lembaga lain atau bukan lembaga lain ya, mungkin kalau mungkin kalau ada gengsi gitu ya, gengsi kelembagaan, mungkin kita tidak akan menduplikat atau melanjutkan program ini, tetapi kan fokus pada program ini adalah eliminasi. Jadi hal baik tetap kita pertahankan dan juga kita kembangkan seperti itu. Nah, harapannya sih program inovasi Kampung Sahabat ini tetap bisa kita jalankan, bahkan bisa kita kembangkan ke wilayah-wilayah lainnya seperti itu, karena kita lihat ini sangat efektif sekali untuk penemuan kasus, apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak stigma, terus kemudian orang juga takut diperiksa, tetapi dengan adanya inovasi ini sangat-sangat membantu seperti itu. Jadi dari lembaga terdahulu dan lembaga yang sekarang itu mempunyai program dengan tujuan yang sama. Iya, misi namanya yang sama, cuma beda lembaga. Iya, betul sekali, lembaga pelaksana aja yang berbeda. Ujung-ujungnya eliminasi TB. Oke, dengan program tujuan yang sama itu mengeliminasi TB. Oke, seperti juga dijelaskan tadi sebelumnya, kan program ini juga bukan merupakan salah satu jasa satu lembaga saja, tetapi juga merupakan kolaborasi dari semua lembaga. Tentu lembaga terdahulu juga tetap kita bangun komunikasi, begitu juga dengan kader, dengan puskesmas, tetap kita bangun komunikasi agar bagaimana program ini tetap jalan, kita pertahankan, dan tentunya harapan kita untuk eliminasi TB tetap bisa berlanjut seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas informasi, atas waktu yang mbak-mbak dan mas-mas berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan tanya-tanya sedikit nih testimoni, istilahnya testimoni pelayanan kesehatan yang kami lakukan di Kampung Sahabat. Nah, di sini ada pasien, di sini juga ada PM. Ini dia ibu dari segi PMO. Ibu dari dengar nih cerita Side sedikit tentang kepuasan Side, kepuasan yang Side rasain nih di Kampung Sahabat apa sih? Saya setuju. Apa yang Side rasain? Puas nggak Side sama Kampung Sahabat yang kami buat di lingkungan? Puas.
Saya puas pelayanannya. Sida puas dengan pelayanan. Iya. Pelayanan apa aja sih yang diberikan di Kampung Sahabat? Dikasih obat, Kasih obat, dikasih informasi, diobati. Diobati. Nah, di Kampung Sahabat ini tadi Sida bilang puas. Puasnya itu Sida bisa ditangani sampai sembuh. ya sampai sembuh sampai 6 bulan. Oke, berarti selama 6 bulan itu Sida didampingi ya sama tim dari Kampung Sahabat. Iya. Didampingi dari pemeriksaan, dari minum obat. Oke, intinya di sini Sida puas gitu ya. Puas karena Pelayanannya yang cukup. Oke, berarti Sida puas dengan pelayanannya yang cukup cepat mungkin ya, cepat dan sigap. Kalau untuk manfaatnya sendiri nih, kalau yang Ibu rasain, bermanfaat nggak Kampung Sahabat ini menurut Ibu? Bermanfaat. Bermanfaat sekali ya. Jadinya coba sebutin dah nih, saya salah satu contoh manfaat apa yang Sida rasain? Senang. Cepet direspon. Pas Sida awal-awal sakit nih, sebelum tahu yang namanya TBC, awal-awal Sida Gimana sakit, kita mencari obat? bingung berarti ya, bingung di mana Sida mau periksa, Sida mau cari informasi tentang batuknya Sida itu di mana, Sida bingung lah istilahnya, jadinya nggak tentu arah, sedangkan penyakit tambah parah. Ternyata pas ada Kampung Sahabat ini Sida jadi lebih mudah untuk memeriksakan diri, lebih mudah untuk di KIE mendapat informasi. Oke, di sini berarti Sida ternyata testimoni pasiennya itu puas ya. Manfaatnya sudah Sida rasain ya, dari pengobatan yang didampingi selama 6 bulan, dari KIE, dari diberikannya informasi, sehingga Sida yang dari awalnya takut periksa jadi berani nih buat periksa, jadi nggak mau berobat, jadi mau si ini. Perbedaan sebelum program inovasi dan pelayanan saat menggunakan inovasi Kampung Sahabat. Sebelum ada Kampung Sahabat ini, kalau Sida sakit, Sida harus kemana sih? Nggak tahu. Masih bingung jadinya sebelum ada inovasi. Oke, berarti setelah adanya Kampung Sahabat ini, Sida jadi tahu dah arahnya mau periksa kemana, mau berkeluh tentang penyakit kemana, meminta informasi kemana. Ternyata di Kampung Sahabat ini tadi setelah saya tanya-tanya ternyata ada posko ya, posko Kampung Sahabat. Jadinya di sana Sida Berobat. Oke. Apa sih peran Sida sebagai PMU di masyarakat umum, Ibu? Apa yang Sida kasih tahu cara minum obat? Oke, Sida KIE warga. Pertama minum obat, kedua kasih tahu. Oke, Sida juga pemberi informasi nih di lingkungan. Oke. Baik, Mbak Nopi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi poin pentingnya Mbak Nopi, sebenarnya ketakutan kita karena penyakit TBC ini adalah penyakit menular. Nah, jangan sampai itu jadi merembet ke warga sekitar. Nah, pada awal-awalnya dulu juga pas kita tahu informasinya tentang adanya penyakit TBC warga kita, itu juga kebetulan lagi musim gempa dulunya itu. Jadi ketakutan kami, warga-warga kami yang melakukan pengungsian di satu titik itu bisa menularkan. Nah, ketakutan kita juga keluarga-keluarga yang ada di sini itu juga jadi menular nantinya. Nah, karena kalau kita mengacu pada puskesmas di wilayah ini yang ditemukan 1, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menular. Sebenarnya targetnya itu sampai 8 kasus yang harus ternotifikasi untuk dilakukan pengobatan. Nah, untuk penemuan kasus ini juga itu yang sangat penting bagi kami, karena kami kan awalnya sudah takut tentang kondisi penyakit menular ini, sehingga kami rembukan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, juga kami rembukan di sini bagaimana caranya supaya di kampung kami ini paling tidak bisa cepat ditemukan, namun cepat juga untuk dilakukan pengobatan. Jangan sampai ditemukan tapi tidak mau berobat. Nanti itu kan kasusnya sampai, kalau saya dengar ceritanya ini Mbak Nopi, itu TBC itu bisa juga sampai kita meninggal. Karena
sepengetahuan kita juga ada beberapa atau tidak banyak sih sebenarnya, tapi itu juga menyebabkan meninggalnya warga kami yang ada di lingkungan Tegal ini, sehingga itu menjadi motivasi bersama kita, baik itu dari kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh yang ada di sini untuk membuat semacam inovasi yang kita sebut itu adalah inovasi Kampung Sahabat. Peran Toga Thomas sendiri nih untuk lingkungan khususnya Kampung Sahabat ini. Tokoh adalah memberikan dukungan terhadap jalannya program yang ada di lingkungan kami, memberikan pengawasan atau kepada perjalannya program di lingkungan untuk pengobatan dan penemuan untuk kasus. Ketua remajanya siap nggak sudah berkomitmen bersama untuk mengeliminasi Baik, TB? kami dari Remaja Masjid Nurul Huda siap untuk membantu dan mensupport program dari Kampung Sahabat Siaga ini, baik itu dalam menemukan kasus maupun membantu menangani kasus di lingkungan kami. Pengelola poskonya nih, apa sih teknis atau kemudahan yang masyarakat dapatkan di posko ini? Kemudahan yang didapatkan dari posko ini adalah untuk satu, mempermudah informasi kepada para penderita ataupun para terduga penderita untuk mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas. Nanti melalui posko ini mereka tidak perlu memeriksakan diri ke puskesmas. Nanti cukup dengan dia meminta kotak ini, kita serahkan kepada mereka yang terduga kasus TB, kemudian mereka laksanakan dan dia kembalikan ke sini, ke posko ini. Nanti kita dari posko berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk menjemput kotak ini ke puskesmas. Yang dia periksa setiap balik. Kita ada napi TBC ni ke? Oh, nggih, makin penjelasan nggih. TBC ni ke naperan batuk sak lebih lah kan 2 minggu. Mele dendek jauh sida jauh kan periksa dah. Mele dendek periksa dah dek teh. Dek peri lalu jak posko ni ke lan nanti tiang sa lete bayi tanu niki tiang atong jak puskesmas dahan niki jak puskesmas pira dek deriki pira umur nika terus nyeri ni dada di mana Terus tulis sarapan niki sesudah sarapan Harus ngasen. Niki kumpulan di posko niki anak tiang atong jak Saya akan terima dengan hasil dan taruh jauh jauh puskesmas lemak tentang informasian bermeh hasil. Ya. Tidak ada Pak Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah? Ada berapa kemarin? Cuma 1 dulu Pak. Cuma 1? Ya. Iya. Ini sudah dikemas dengan baik? Ya Pak. Boleh saya lihat? Saya bawa ya? Ya. Tutup dulu. Ditutup di ini. Oke, sudah.